bikin Sambo makin gelisah dan ketakutan. Ahli pidana mengungkap perencanaan Verdi Sambo yang sudah dilakukan sejak dari Magelang. Kejadian-kejadian yang menunjukkan perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J dikupas abis oleh ahli pidana ini. Kembali lagi ke Pak Aan. Pak Aan, tadi kan disebutkan ada perencanaan yang nampaknya ini berasalnya dari juga di Magelang gitu ya. Nah, apakah ini juga mengindikasikan kalau memang betul-betul perencanaan itu sudah matang, makanya sudah ada sebelum sampai di Jakarta? Ya, benar sekali ya. Dan hakim sudah curiga ini ya dengan hakim bertanya kepada PC waktu itu bahwasanya apakah Kuat disuruh ke Jakarta begitu. Nah, jawabannya PC tidak disuruh. Tapi kenapa kok Kuat yang nyetir? Gitu? Tidak mungkin tidak disuruh kemudian nyetir. Gitu. Berarti kan ada orang Magelang, ya bukan orang Magelang, maksudnya orang dari Magelang. Kuat kan posisinya di Magelang kan. Nah, Ricky Rizal juga posisi di Magelang tugasnya menjaga anaknya. Nah, ini dibawa ke Jakarta. Ini ada apa? Ini pertanyaan besar. Orang-orang yang dari sana dibawa ke Jakarta. Itu yang diartikan adalah perencanaan untuk termasuk orang-orangnya ya? Ya, orang-orangnya juga dibawa juga. Oke. Selain dengan orang-orangnya, kemudian juga ada perencanaan waktunya sendiri. Terus kalau dibilang katanya memenuhi unsur ketenangan, tenangnya gimana Pak Aan? Ya, tenang dalam melaksanakan itu kan tidak spontan kalau sama maknanya. Maknanya bukan spontan, bukan sesuatu yang tiba-tiba tersulut emosi kemudian langsung menembak, itu tidak. Tapi intensinya itu karena sesuatu. Seharusnya yang menembak itu kan Sambo sebagai suami ya. Kalau memang yang awalnya disampaikan Sambo adalah pelecehan seksual, pemerkosaan, yang tersinggung bukan Eliezer, yang seharusnya emosi itu bukan Eliezer. Eliezer kan bawahannya dan sudah jelas gitu, dan itu jelas diperintahkan. Okay. Nah, sehingga dalam konteks ini yang tenang itu adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu sampai menunggui juga di situ, dan dua-duanya juga menunggui di situ. Baik Sambo maupun PC kan menunggu juga di rumah itu, serta yang sangat tenang. Nah, terkait dengan kasus Verdi Sambo ini, pertanyaan Mbak Audrey tadi, saya melihat begini, ada beberapa fakta yang berkembang di persidangan. Yang pertama adalah ada pembicaraan di rumah Saguling ya, di lantai 3. Itu Verdi Sambo bersama istri kemudian menyuruh Ricky Rizal untuk menembak, tapi Ricky Rizal tidak mau ya. Kemudian dipanggillah Eliezer. Nah, Eliezer dalam hal itu tekanan batin dia, sampai dia kemudian berdoa di kamar mandi supaya berubah keputusan Verdi Sambo itu. Ini waktu di rumah yang satu ya, yang jaraknya sekitar 100 meteran dari rumah 46 itu. Jadi ini masuk dalam waktu perencanaan ya? Nah, itu ada waktu juga begitu. Kemudian juga ada fakta disuruh mengisi magazine gitu ya. Nah, ini kan berarti kalau ngisi magazine itu kan itu untuk menembak ya, bukan untuk kegiatan yang lain ya, untuk latihan nembak kan tidak gitu. Kemudian yang juga agak janggal itu adalah pistolnya Yosua itu sudah disita mulai dari Magelang ya. Tapi tiba-tiba di rumah 46 di Duren 3 ini muncul lagi dan dibuat skenario untuk menembak. Nah, ini kan ada perpindahan. Artinya ini adalah memang memasuki semuanya unsur pembunuhan berencana ya di situ ya, Pak. Seperti itu, ya. Oke. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Aan, saya sangat setuju sekali. Banyak kejanggalan dan sebetulnya banyak fakta yang sudah terkuak di persidangan, bahwasannya unsur pembunuhan berencana yang dilakukan oleh FS dan PC dan seluruh terdakwa yang lainnya itu sudah hampir tidak mungkin untuk dihindari, karena menurut saya semua unsur itu sudah terpenuhi. Yang pertama, diperkuat sendiri dengan statement FS yang bahwasannya ada peristiwa di Magelang. Artinya kalau sudah ada peristiwa terlebih dahulu, kemudian dilakukan eksekusi, artinya itu memang sudah seperti balas dendam begitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya waktu cukup bagi pelaku untuk memikirkan operasi hingga cara pembunuhannya seperti apa, yang tadi disampaikan oleh Pak Aan. Ada rapat kecil dulu, pembagian tugasnya seperti apa, siapa yang menembak, di mana ditembak ya, bagaimana menutupinya. Nah, itu saya rasa udah cukup sempurna unsur pembunuhannya.